Yo Gadgeters, kita di Indonesia diberkati ya dengan berlimpahnya pilihan smartphone di segmen mid-range. Saking banyaknya, kita aja bisa membagi lagi segmen mid-range ke dalam beberapa sub-segmen ya berdasarkan tentang harganya. Google Pixel A series sejak keluar udah menjadi pilihan yang luar biasa ya di negara di mana pendekar mid-range nggak rilis secara resmi. Ya contohnya kayak Vivo, Xiaomi, Realme, Poco, dan lain-lain. Nah sekarang, seri terbarunya udah hadir, Google Pixel 6a. Dengan spesifikasi dan desain yang udah nyerempet flagship, serta harga yang kurang lebih 7 jutaan tergantung di mana negara asal pembelian, sepertinya Google Pixel 6a ini bisa menjadi pembelian yang menarik. Terutama karena size-nya ini juga ya, yang bisa bikin Pixel 6a masuk ke segmen kecil ganas. Tapi lagi-lagi itu semua di atas kertas. Real experience-nya seperti apa? Gue Satish, and this is K2G. Kita lihat apakah Google Pixel 6a ini bisa menjadi senjata Google untuk bersaing di ranah premium mid-range, serta apakah kita mendingan beli handphone yang satu ini dibanding Nothing Phone 1. Berapa kali gue bilang di video bahwa material back cover smartphone semakin kesini ya makin rancu dan sulit dibedakan antara plastik atau kaca. Gegara semakin variatifnya metode finishing. Kaca sering berasa kayak plastik, plastik sering berasa kayak kaca. Kalau gue pegang Pixel 6a tanpa pengetahuan sebelumnya bahwa ini terbuat dari plastik, gue bakal kira ini kaca sih ya. Asli, bener nggak berasa bedanya di tangan. Kelihatannya juga kaca banget kan? Bahasa desainnya turunan dari Google Pixel 6 series dengan visor yang melintang namun lebih nggak nonjol. Lalu menggunakan salah satu elemen desain dari Pixel 7 series yang akan keluar beberapa bulan lagi, yaitu cutout kamera di visornya. Yang berbeda di sini dan gue sangat apresiasi adalah size-nya yang lebih kecil dari Pixel 6. Gini, kalau Xiaomi 12 bisa dijual sebagai compact phone, ya ini juga bisa. Wong lebih kecil sedikit kok. One-handed usage sumpah enak banget. Beratnya yang cuman 178 gram juga membantu. Oke, stop bentar. Ini desain belakang Pixel 6a, ini Nothing Phone 1. Kalian lebih suka yang mana? Ayo, drop komen di bawah sekarang juga. Gue pribadi prefer Nothing Phone 1, sedangkan Al masih lebih seneng sama desain belakangnya Pixel 6a. Selera lah ya. Ya udah, kita lanjut aja. Elemen desain lain dari Pixel 6a sih ya gue suka-suka aja. Metal frame, bezel sekitaran screen yang hampir simetris, screen yang terlindungi Gorilla Glass 3, sertifikasi IP67, semuanya bagus. Cuma ya emang, soal bezel, itu yang di dagu sedikit lebih tebal dari jidatnya. Di antara dagu dan jidat, ada apa saudara-saudara? Hintnya sesuatu yang sebetulnya bagus, cuman kayak datang dari masa lalu ya. Yes, display AMOLED 6,1 inch beresolusi Full HD Plus yang masih 60 Hz dong. Kenapa sih gitu amat ya perusahaan-perusahaan asal Amerika ini? Nggak Apple, nggak Google, masih aja make refresh rate 60 Hz. Ya padahal kalau dipikir-pikir, HP yang harganya setengahnya aja udah pakai at least 90 Hz loh. Kalah nih sama Nothing Phone 1 yang udah 120 Hz. Untungnya secara kualitas bagus. Dengan warna dan deep blacks khas OLED serta outdoor brightness yang lebih dari cukup. Diukur di beberapa tech websites mencapai 778 nits. Terkait 60 Hz tadi juga sebetulnya rada kebantu ya dengan ringannya UI stok Android yang ngebuat scrolling tetap smooth. Cuma ya tetap buat yang udah terbiasa dengan high refresh rate, 60 Hz berasa bedanya. Yang kocak di displaynya justru dari fingerprint sensornya. Cukup cepat dan akurat sih. Problemnya, masa Al yang register fingerprint, tapi tetap bisa gue unlock dengan fingerprint gue yang manapun? Nah halo, emang nggak selalu berhasil. Tapi probabilitasnya sangat tinggi. Ada-ada aja nih Google, susah bener ngurusin soal fingerprint sensornya kayaknya. Mudah-mudahan bisa di-fix via software update. Kalau display kena downgrade, nggak begitu soal dapur pacunya. Pixel 6a menggunakan chip tensor yang sama dengan flagshipnya. Ini artinya, Pixel 6a mewariskan kemampuan tinggi soal AI dan machine learning. Buat yang penasaran pengaruh AI ini ke fitur app apa aja, lebih baik kalian nonton video review K2G tentang Pixel 6 Pro. Lengkap banget tuh di situ kita jelasin. Di luar AI, menggunakan chip tensor artinya Pixel 6a juga mewarisi kecepatan yang kencang untuk ukuran mid-range phone.
namun cenderung cepat panas, khas generasi chipset tahun lalu. Throttling udah pasti akan dialami ketika memainkan game berat banget kayak Genshin Impact. Kalau di Apex Legends, dimana kena limit grafik quality normal kalau mau FPS 60. Performanya masih stabil. Merekam video 4K 60 fps kurang lebih 10 menit dalam suhu sekitar 30-an derajat bisa naikin suhu internal sampai 40 derajat di mana langsung stop recording serta keluar warning untuk tutup aplikasi kamera. Good news-nya, proses cooling down-nya relatif cepat untuk menurunkan suhu dari sekitar 47 derajat ke bawah 40 derajat. Di luar itu, buat daily nggak ada masalah sama sekali. Menggunakan HP ini di cuaca panas pun, gue nggak merasakan throttling performa yang signifikan. Masih berhubungan dengan SoC. Mirip dengan Pixel 6 series sebelumnya, konsumsi baterai dengan penggunaan ala gue cukup oke. Nggak wah, lagi-lagi just oke. Dengan baterai 4410 mAh, gue bisa dapat sekitar 6,5 jam SOT dalam total penggunaan hampir 24 jam. Problemnya, kalau habis, butuh waktu yang cukup lama untuk ngecasnya karena cuma support 18 watt doang. Dan nggak dapet charger pula dalam boxnya. Sedangkan untuk ngecas full, butuh waktu sedikit di bawah 2 jam. Kalau soal baterai dan ngecas, gue prefer Nothing Phone kemana-mana sih. SOT-nya bisa tembus 7 jam, ngecasnya juga support 33 watt. Bisa full dalam waktu sekitar sejam 15 menit. Wait, penasaran sama kapabilitas kamera Pixel 6a? Ntar dulu, gue mau sharing kapabilitas operator Indonesia yang satu ini. Kalian berasa bete karena terkekang experience berinternetnya? Kenapa nggak cobain Live On by XL Axiata yang pengertian ini? Di Live On, kuota kita nggak dipecah-pecah berdasarkan parameter tertentu, buat sosmed lah, streaming lah, dan lainnya. Kuota kita itu ya diperlakukan sebagai satu kuota besar yang bebas dipakai buat apa aja tanpa keterbatasan aplikasi, waktu, jaringan, dan speed. Yang gue lebih suka lagi, nggak ada tuh istilah kuota angus di Live On. Kalau kuota gue nggak habis kepakai pun, akan otomatis terakumulasi ke bulan-bulan berikutnya sampai 1000 giga. Top Marco top! Dan kita juga nggak perlu ketakutan karena nggak bisa beli paket di saat kuota atau pulsa lagi habis. Soalnya kita bakalan dikasih kuota darurat sebesar 3 giga di saat genting seperti itu. Naksir, nggak usah babi bu. Mulai dari proses beli sampai aktivasi, semuanya 100% bisa dilakukan online sambil nyantai. CS-nya juga manusia beneran, bukan bot jadi-jadian. Komunikasi pasti jelas jadinya. Langsung aja deh, sikat Live On Power Go 20 giga. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Jangan lupa, setelah pilih paketnya, masukin kode referral yang ada di layar berikut ini. By the way, kita sharing yuk. Buat kalian, pengguna existing Live On user, share pengalaman kalian dong di kolom komentar. Ya, gue penasaran juga. Ntar gue sampein lah ke pihak Live On, supaya jadi bahan untuk perbaikan mereka. Bicara Google Pixel, nggak pernah bisa dipisahkan dari kameranya. Karakter output kamera Pixel seperti apa, gue yakin banyak dari kalian yang udah tahu. Makanya, kali ini gue pengen sekedar compare aja dengan kameranya Nothing Phone 1. Pixel 6a pakai sensor utama jadul IMX363 12 megapiksel dan lensa ultrawide-nya pakai IMX386 12 megapiksel juga. Di link sebelah, Phone 1 menggunakan sensor utama sejuta umat IMX766 50 megapiksel dan lensa ultrawide 50 megapiksel pabrikan Samsung. Keduanya punya OIS di kamera utamanya. Pendekatan keduanya sama ya, nggak pakai kamera gimmick buat status triple camera atau quad camera. Untuk perekaman dari kamera utama di belakang, Nothing Phone 1 cuma bisa maksimal di 4K 30 fps. Kalau Pixel 6a bisa maksimal di 4K 60 fps. Terus kalau gue perhatikan buat pergerakannya atau frame rate-nya juga ketika panning, itu Pixel 6a lebih smooth, nggak berasa kayak patah-patah di Nothing Phone 1. Sebagai tambahan, setelah gue lihat di layar komputer, gue merasa untuk video Pixel 6a berasa overprocessed. Terutama soal warna, ketajaman, dan HDR-nya. Bisa dilihat saat backlight, noise di foreground berasa banget karena AI berusaha untuk mengangkat background dan foreground secara bersamaan. Nothing Phone 1 justru lebih berasa natural ketajamannya dan HDR processingnya juga. Sayang banget kalah stabil dengan Pixel 6a. Oh ya, gue notice ada purple tint juga di footage Phone 1. Terlihat jelas di baju gue yang berwarna hitam itu. Untuk perekaman kamera depan, keduanya maksimal di 1080p 30 fps ya.
Kalau udah cerita soal kamera depan, Nothing Phone One itu no contest lah. Udah nggak bisa ngelawan Pixel 6a. Jauh kualitasnya. Baik secara videografi maupun fotografi menurut gue. By the way, kalau di kamera belakang gue merasa ada purple tint saat merekam. Di perekaman kamera depan gue merasa justru ada green tint di footage Phone One. Again, ini pada Sikon gue melakukan testing ya. Bisa jadi di Sikon yang berbeda, beda juga hasilnya. Di kondisi good lighting, jepret pakai 2 HP, hasilnya nggak akan ada yang salah. Soal preferensi aja, Pixel 6a lebih kontras dan representasi warnanya lebih benar. Untuk foto ultra wide sampai dengan 2 kali digital zoom, meski sensor Pixel 6a jadul, ternyata masih bisa lah ngasih perlawanan untuk Nothing Phone One yang kameranya high spec. Dipakai jepret foto orang, Pixel 6a bisa merepresentasikan skin tone gue dengan baik berkat fitur AI Real Tone. Sedangkan Nothing Phone One merepresentasikan gue jadi sangat eye-pleasing. Secara ketajaman, keduanya sama baiknya, nggak ada yang over, kemudian cahaya lampu warna kuning juga bisa dibalance dengan baik. Masuk ke kondisi backlight, poin yang gue sebut di video terulang lagi. AI 6a bekerja keras, sehingga foto terasa overprocessed dan noisy. Justru gue lebih suka foto Nothing Phone One yang bisa menghasilkan foto yang menurut gue sangat baik dan natural dari segi dynamic range dan ketajaman. Low light adalah area di mana 6a ngebantai Nothing Phone One. Dicatat, hal ini berlaku untuk semua lensa, kamera utama, ultra wide, dan kamera selfie. Ini yang sejatinya membedakan kamera HP yang pinter dengan yang adu gede-gedean sensor. Dibandingkan dengan Phone One, jepretan Pixel 6a itu less noise, lebih tajam, fokusnya terjaga, koreksi exposure-nya pas, bisa merepresentasikan dan menyeimbangkan karakter warna sesungguhnya, baik itu skin tone maupun objek lain di sekitarnya. Bicara soal pintar tadi, jangan lupa, poin ekstra buat Pixel 6a juga datang dari fitur software seperti Magic Eraser untuk ngilangin objek foto yang ganggu atau Camouflage untuk mensamarkan objek yang terlalu gonjreng dan berpotensi mencuri spotlight ketimbang objek utama. All in all, komparasi kamera ini adalah contoh konkret. Computational fotografi yang matang bisa mengandaskan hardware kamera high spec sekalipun bila tidak di-tuning dengan benar. Hal-hal lain di Pixel 6a yang perlu gue mention, RAM-nya 6GB, masih masuk kategori sekedar cukup buat gue, dimana aplikasinya jarang nge-close di background. Internal storage-nya 128GB. Cukup minim sih ya di tahun 2022 ini, dimana aplikasi dan game semakin makan tempat. Untuk vibration motornya, bagus banget, udah ala flagship, kemudian nggak support wireless charging, nggak kayak Nothing Phone One yang support. Di sisi lain, output stereo speaker Pixel 6a menurut gue lebih balance, clear dan loud ketimbang Nothing Phone One. Terakhir, jelas menggunakan stok Android 12 yang ringkas, ringan, tanpa bloatware, dan pastinya bakal paling cepat dapat update ke Android 13 nanti. Untuk update bakal dapat 5 tahun security update serta 3 kali major Android update. Oke, Google Pixel 6a. Sepertinya di rilisan terbaru ini Google merubah ya arah dari segmen mid-range-nya. Kalau biasanya jeroannya itu mid-range banget, sekarang dikasih beberapa parts dan juga desain yang udah nyerempet ke area flagship. Yang gue berharap banget buat dipertahankan di rilisan berikutnya adalah size-nya yang kurang lebih 6,1 inci yang mana bener-bener enak banget buat digunakan terlebih dengan satu tangan. So far, kalau kita pantau bocoran-bocoran dari Google Pixel 7 series, baik itu 7 maupun 7 Pro, ukurannya itu kurang lebih ya bakalan sama dengan Google 6 series. Sayang banget ya, padahal menurut gue untuk Google Pixel 7, ya segini form factor yang paling pas. Lalu terkait Nothing Phone One yang banyak juga hadir di beberapa negara yang mana mereka berdua ini head to head, ya menurut gue sangat baik buat persaingan. Sejujurnya, smartphone mid-range yang ideal buat gue itu adalah ketika kedua smartphone ini dilebur menjadi satu. Tepatnya Nothing Phone One dengan kamera quality dan form factor Google Pixel 6a. Bakalan top banget dah itu. Oh ya, Google Pixel 6a ini kan nggak keluar secara resmi di Indonesia. Kalau kalian mau beli, bisa cek lapaknya Gondry Store di link yang ada di deskripsi.
Bond Store masukin produk smartphone ke Indonesia itu melalui jalur resmi. Jadi legalitas IMEI-nya terjamin dan sinyal dijamin nggak hilang-hilang. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!